Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini, right? Asmara Gemini, Februari 2025. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Gemini. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Gemini, oke? Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Di part 1 ini kita akan bahas soal situasi dan kondisi kalian bersama pasangan kalian, dan di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing dan ekspektasi diri atau apa keinginan diri dari kalian ya. Untuk kalian yang belum join membership, kamu bisa join mulai 9 ribuan aja per bulan. Bisa cancel kapanpun, bisa perpanjang kapanpun, dan ya cukup murah untuk kamu bisa akses semua video lanjutan ya sesuai Sun, Moon, Rising kamu, dan bisa kepoin video pasangan kamu juga. Oke, Gemini ada Five of Swords, The Hangman. Ini bisa vice versa ya, energinya bisa terbalik. Oke, Four of Wands. Five of Wands. Eight of Pentacles. Three of Pentacles. Ten of Pentacles. Oke, Gemini Nine of Wands. Oke. Kita coba lihat dulu situasinya dia. Di sini Five of Swords. Oke, situasinya nih kalau dia secara personal gitu atau ya kehidupan dia gitu ya. Aku rasa dia lagi kurang oke. Maybe di sini ada perbedaan pendapat atau ada pergolakan. Konflik ini tidak dengan dirinya, tapi dengan orang di sekitar dia. Bisa keluarga, rekan kerja atau teman di sini ya, gitu. Bisa soal pekerjaan atau hal lain gitu, tapi ini nggak ada kaitannya dengan kamu, aku rasa. Lebih pada karena masalah dia sendiri, entah dengan keluarga atau masalah pekerjaan, finansial, dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada konflik ini, masalah ini nggak ada kaitannya dengan kamu di sini. Tapi kalau misalnya kamu terpengaruh gitu ya dengan kondisi dia yang seperti ini, bisa aja. Karena dalam sebuah hubungan itu kan antara aku dan kamu, antara diri aku dan diri kamu, dan setiap orang antara kamu dan dia seringkali ada masalah gitu ya. Dan ketika kadang masalah satu bisa mempengaruhi kalian, mempengaruhi pasangan kita, begitu pula sebaliknya. Lebih-lebih kalau kita nggak bisa handle, kita punya peran, kita nggak bisa handle, kita punya tanggung jawab, kita nggak bisa handle emosi kita, pasti akan sangat berpotensi memunculkan atau mendatangkan masalah baru dalam hubungan kalian. Oke. The Hangman di sini ya, kalau lihat kehidupan dia nih, kondisi dia saat ini, dia ngerasa terpojok gitu ya atas masalah ini gitu ya. I don't know, maybe ada yang ngefitnah atau ada yang memojokkan dia gitu. Ini dia terhimpit pada masalah dan dia nggak tahu harus minta tolong ke siapa atau harus cari solusinya gimana, kemana gitu. They don't know ya. Mereka nggak tahu itu. Di sini Four of Wands dan Five of Wands. Oke, aku terbesit bahwa ya gitu, maybe salah satu di antara mereka lingkungannya atau pertemanannya atau bahkan mungkin keluarga yang kurang merasa srek gitu ya dengan hubungan kalian gitu ya. Jadi kalau tadi aku bilang di awal sebenarnya nggak ada masalah dengan kamu, itu nggak ada masalahnya, nggak ada masalahnya tuh dengan kamu ya, nggak ada gitu ya. Jadi masalahnya adalah dia dengan orang di sekitar dia yang meskipun mungkin ya ada dari mereka mungkin yang mana mereka mungkin mempermasalahkan hubungan kalian gitu ya, tapi sebenarnya kamu nggak ada salah apapun gitu ya. Mereka bersikap seperti itu kan di luar kehendak dari kita, di luar dari kontrol kita gitu ya. Let them ya, kalau teorinya Mel Robin, right gitu, dalam bukunya Let Them. Meskipun aku belum baca, tapi ibunya selalu share di podcast dan di Instagram ya.
Jadi ini kan ada 4 of Wands dan 5 of Wands, right? Gitu. Aku rasa dia dalam menjalani hubungan ini tuh cukup serius bersama kamu, dan dia mungkin udah punya planning serius ya, membangun sebuah bahtera rumah tangga atau keseriusan lah ya, atau membangun hubungan ini dengan serius, right? Gitu. Dan 5 of Wands ini mungkin karena dia semakin serius ya gitu perasaannya, dan dia ngerasa hubungan kalian juga harus diseriusi. Jadi mungkin inilah yang mengakibatkan orang di lingkungan dia, waduh ternyata kok kamu serius ya sama si dia gitu. Gue lihat kok kamu kurang oke sebenarnya sama dia gitu, atau dia tuh sebenarnya kurang cocok buat kamu, atau ini pendapat dari mereka ya, kurang lebihnya mungkin seperti ini. Terus mungkin dia membandingkan dengan pasangan yang lain, membandingkan kamu dengan orang lain, atau mungkin bisa aja keluarga dia yang melihat kamu hanya sekedar dari fisik, hanya sekedar dari latar belakang, tidak kenal benar-benar attitude kamu, tidak kenal benar-benar karakter kamu gitu ya, hanya melihat sekilas ya gitu. Dan di sini 5 of Wands, tapi aku rasa sejauh ini dia tuh bisa atau sangat berpegang teguh pada keputusan yang dia ambil gitu ya. Jadi dia tuh masih kekeh dengan pendapatnya, masih kekeh dengan kamu ya. Jadi gini, tadi tuh di awal seakan-akan memang gak ada kaitannya dengan kamu. Ya memang ini masalahnya tuh gak ada masalah dengan kamu, dia ya gitu. Tapi bisa jadi ada salah satu mungkin, gak semuanya ya, yang masalah ini tuh kaitannya dengan terkait kamu, tapi gak pandangan atau asumsi ya gitu. Nggak yang kamu ada masalah langsung, enggak gitu ya, tapi pandangan mereka atas kamu. Dan di sini mungkin menimbulkan sebuah konflik dia dengan orang tersebut atau keluarganya atau mungkin lingkungannya. Tapi dia di sini berpegang teguh pada keputusan dia untuk tetap bersama kamu. Tapi di sini ada the Hangman. Ya, dia memang berpegang teguh pada keputusannya bareng sama kamu, tapi the Hangman ini tuh dia masih belum tahu caranya untuk supaya hubungan kalian tuh goals di keluarga gitu. Misal konfliknya dengan keluarga. Kalau teman ya I don't care ya, mereka nggak ada hubungannya dengan kita secara langsung untuk menjalani hubungan ini gitu ya. Tapi mungkin ya resikonya kita kehilangan teman, itu aja sih. Oke, jadi sementara kayak gini situasi dan kondisinya dia. Nanti kita lihat di part 2 ya, ekspektasi dia dan perasaan dia, right? Gitu. Kita move ke kamu, energinya Eight of Pentacles, Three of Pentacles, Ten of Pentacles, oke. Nine of Wands, oke. Jadi ini sekilas nih ya, aku rasa mungkin ya secara penghasilan atau income atau karir gitu, kamu tuh kelihatan lebih bersinar ketimbang dia. Maybe secara penghasilan mungkin kamu lebih oke. Atau kalau tidak secara penghasilan, secara prestis nih kamu lebih oke. Atau secara orang lihat gitu, oke, kamu kayak lebih oke deh. Meskipun kita nggak ngomongin dompet dulu gitu ya. Bisa aja dompet pun oke, atau sebaliknya gitu. Prestisnya tuh oke banget di mata orang, di mata halayak gitu ya. Di sini Eight of Pentacles. That's why mungkin ada asumsi-asumsi dari orang di lingkungan dia, maybe keluarga, teman atau siapa gitu ya, yang melihat bahwa kamu bisa nggak sih bersanding di bareng dia gitu ya. Atau kamu gak khawatir nanti ditinggal selingkuh, atau nanti kamu gak khawatir diremehkan dan gitu-gitu ya gitu ya. Meskipun kan yang tahu betul dapur rumah tangga kalian atau dapur hubungan kalian adalah kalian berdua kan gitu ya. Kita kan gak ngomongin berapa income pasangan ke orang lain. Mereka hanya melihat sekilas itu tadi ya. Maybe mereka hanya melihat good look, penampilan, mereka hanya melihat status, mereka hanya melihat katanya, apalagi mungkin mereka hanya melihat standar dari TikTok. Ya, yang sering kali rame sekarang orang ngebahas standar TikTok dan standar TikTok gitu ya. Bisa aja karena itu mereka punya asumsi atau punya pendapat yang mungkin sangat bertentangan dengan prinsip kamu, sangat bertentangan dengan value kamu ketika ya, value mereka, value aduh kok ya bingung ya. Jadi ini
dari POV-nya dia ya, POV-nya dia dan orang di sekitarnya. Jadi melihat ya tidak benar-benar dari value yang mungkin dia dan mereka value-nya berbeda memang gitu ya. Standar dia dan mereka tentang seorang pasangan yang baik itu berbeda gitu. Jadi aku di sini ya, dengan kamu yang nonton ini mungkin seleranya berbeda, mungkin standarnya berbeda, dan kita tidak bisa memaksakan standar kita ke orang lain gitu ya. Let's say misalnya aku suka orang yang seperti ini gitu ya, harus provide aku 100% nih contoh. Tapi kamu oke, nggak apa-apa gitu, yang penting cinta kasih ya, it's fine gitu ya. Karena yang menjalani hubungan itu ya kita dengan pasangan kita sendiri, bukan orang lain gitu. Itu poinnya di sini. Cuma memang kita harus tahu juga beberapa hal yang memang itu nggak sehat untuk hubungan kita. Misal kita tahu bahwa pasangan kita atau siapapun yang mungkin yang deket sama kita, misalnya doyan main perempuan, ya udah ini nggak bener nih gitu. Misal terlalu pelit pada kita, perhitungan yang nggak enak dong ya, ke depannya itu nggak enak gitu ya. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segalanya itu juga butuh uang gitu ya. Kita harus realistis aja ya gitu ya. Aku nggak mau munafik ya gitu. Sebagian besar masalah itu bisa, sebagian besar gitu ya, nggak tahu berapa persen gitu ya, sangat relatif ya, memang bisa dibantu diselesaikan dengan uang gitu ya. Itu ya, jadi kita nggak bisa meninggalkan uang. Memang kita di sini hidup di dunia masih butuh materi, right gitu, dan ya memang kita harus realistis. Itu sih ya. Balik ke sini, Three of Pentacles dan Ten of Pentacles, Nine of Wands, right gitu. Oke, Three of Pentacles ini aku rasa Gemini, dari kamu mungkin tidak terlalu mempermasalahkan ya terkait perbedaan-perbedaan gitu ya. Terkait mungkin kalian di pekerjaannya tuh sangat berbeda, karena kamu dan dia sebenarnya paham betul isi dapur kalian masing-masing gitu ya. Orang lain kan mungkin melihatnya berbeda ya gitu, kamu dan dia yang lebih paham atas itu. Dan memang mungkin terkadang ya gitu, kamu tidak kuat dengan omongan-omongan orang ya gitu, entah ini soal apa ya gitu. Misalnya lebih detail lagi, misalnya soal kamu udah menjalin hubungan ini cukup lama, tapi mungkin kamu tidak segera memutuskan untuk menikah atau bertunangan gitu ya. Dan mungkin kamu sering ngedapetin pertanyaan-pertanyaan kapan menikah, kapan tunangan dari orang di lingkungan kamu ya gitu. Jadi sebenarnya kamu nggak masalah maybe, atau mungkin aja terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan itu, right gitu ya. Masalahnya kalau hanya sekedar kapan nikah terus dijawab oke, ini masih sibuk ini gitu ya, atau oke tahun depan gitu ya. Tapi orang di Indo itu kebanyakan habis tanya terus, itu yang bikin annoying gitu ya. Kalau habis tanya oke kapan nikah, oh belum ada rencana nih, habis itu selesai, it's fine gitu ya aku rasa ya gitu. Tapi habis itu tanya kenapa, terus misal dibilang oke gue udah punya pacar kok gitu, tapi belum ada rencana married. Loh kenapa, pacarnya kenapa gitu, pertanyaannya nggak habis, oh man gitu. Oke, and then Ten of Pentacles di sini. Aku kalau lihat kamu ini Nine of Wands, oke, Gemini. Jadi aku rasa secara garis besar kamu itu udah cukup oke gitu ya. Jadi memang mungkin masalah kalian ini ya, bukan ya bisa disebut masalah bisa enggak gitu ya. Atau kendalanya memang ada di pasangan kamu ya gitu. Karena kalau lihat Ten of Pentacles gitu, secara materi mungkin kamu lebih oke ketimbang pasangan gitu ya. Atau mungkin saat ini belum oke, tapi proyeksi ke depan kamu tuh oke ya gitu.
bisa lebih dibaca lah ya keokeannya ketimbang mungkin kamu melihat pasangan kamu, meskipun pasangan kamu tuh lebih stabil dan lain sebagainya gitu ya. Ini mungkin sangat subjektif sekali, nggak bisa bener-bener serta merta kamu bakal cocok di sini bacaan ini. Tapi kalau lihat Ten of Pentacles, secara mental kamu udah kayak lebih ready gitu ya, dan mungkin kamu punya kecerdasan emosional yang cukup oke ketimbang pasangan kamu maybe ya. Tapi dia pun berpegang teguh pada keputusan dia bareng kamu sampai sekarang ini, meskipun ya ada pergolakan dengan orang di sekitar atau pergolakan dengan keluarga ya gitu. Dan di sini ada Nine of Wands. Oke, bentar ya. Kamu tahu memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan lah ya, atau harus diusahakan bareng-bareng di sini. Dan mungkin saat ini kita baca saat ini kamu siap untuk itu, siap untuk memperjuangkan itu gitu ya. Nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, tapi ini tuh Nine of Wands, kamu ready untuk memperjuangkan itu, ready untuk misalnya dengan kemungkinan yang lain-lain gitu dalam hubungan kalian, asal dijalani berdua gitu, kamu ready untuk itu, kamu siap untuk itu gitu sih. Jadi kayaknya lampu hijaunya itu mungkin ada di pasangan kamu ini ya gitu. Kamu tinggal nunggu aja sambil berdoa mungkin ya gitu, atau sambil menata yang lain ya gitu. Oke, aku rasa cukup di part 1 ini. Kita langsung aja lanjutin di part 2. Kamu kalau kesusahan join membership, kamu bisa WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi box. Kalau kamu butuh personal reading atau counseling, kamu bisa WhatsApp juga di situ. Oke, thank you guys and see you di akhir bulan. Bye bye.